Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Pemahaman tentang bahasa Arab ini bukan pemahaman yang mudah. Contoh, hadis Nabi SAW, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ingat, sungguh setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Perhatikan kata para ulama nahwu. Tidak setiap kul maknanya semua, karena kul bisa bermakna sebagian. Contoh, dan kami jadikan kulla syai'in minal ma', kami jadikan segala sesuatu dari air. Semua atau sebagian besar maksudnya. Malaikat dari apa? Cahaya. Jin dari apa? Api. Air bukan? Bukan. Berarti tidak semua makhluk dijanjikan oleh Allah dari air. Makna kul di situ berarti adalah sebagian besar. Dalam surah Al-Kahfi ada raja Malik yang ya'khudhu kulla safinatin ghasbah, mengambil setiap kapal secara merampas. Ghasab, mengambil kulla safina, semua kapal. Menurut keterangannya semua kapal enggak? Yang diambil semua kapal enggak? Enggak. Cuma yang bagus. Buktinya Khidir merusak sedikit kapal itu supaya tidak diambil. Jadi kalau kapalnya cacat sedikit, selamat. Berarti apa? Di situ ada sifat yang dilesapkan, yakni kulla safinatin hasanatin ghasbah. Bahwasanya yang dimaksud ayat itu bukan semua kapal diambil, tapi kapal yang masih bagus, masuk kriteria bagus, bakal diambil. Kalau sudah dicacatan jelek sedikit kayak Khidir, yang dilakukan Khidir, selamat. Pada kalimatnya kulla safina, semua kapal. Semua kapal, enggak semua kapal. Kapal yang bagus. Jadi ada sifat yang dilesapkan. Karena itulah Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam mengkiaskannya dengan ini. Maka kulla bid'atin dhalalah, beliau kiaskan dengan tadi ada sifat yang dilesapkan, yaitu kulla bid'atin sayyi'atin dhalalatun. Semua bid'ah yang jelek adalah kesesatan. Karena prakteknya nanti bid'ah sebagai satu kata adalah objek hukum, bukan hukum itu sendiri. Misalnya, ini hukumnya bid'ah, salah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu objek hukum. Setiap sesuatu disebut bid'ah harus dihukumi. Apakah hukumnya wajib, mandub atau sunnah, mahbub, atau mubah, atau makruh, atau haram. Jadi tidak mudah menyebut sesuatu sebagai bid'ah. Kenapa? Karena hukumnya bisa wajib. Loh, apa ada bid'ah yang wajib? Ini mohon maaf kalau penjelasan saya agak bikin kaget. Ada. Bid'ah yang wajib ada enggak? Ada. Kata Izzuddin bin Abdissalam, apa itu? Bid'ahnya Sayyidina Abu Bakar atas usul Sayyidina Umar mengumpulkan para qurra untuk menuliskan mushaf dalam satu kitab. Atas usul Sayyidina Umar bin Khattab. Mungkin nanti ada yang bilang, oh itu bukan bid'ah, gini. Nanti dulu Abu Bakar dan Umar menyebutnya bid'ah. Kita ini ikut ulama rasyidin saja. Mereka sebut bid'ah, kita sebut bid'ah. Tapi yang wajib. Kalimatnya Abu Bakar begini, ya Umar, hadhihi bid'ah ma amarana biha Rasulullah SAW. Ya Umar, ini akan jadi bid'ah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan kita yang seperti ini. Kata Umar bin Khattab, tapi kalau para qurra di medan perang gugur semua, dari mana kita akan tahu mana yang Quran, mana yang bukan dari ucapan orang Arab? Ini bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang sunnah nggak? Ada. Bid'ahnya Sayyidina Umar. Ngapain? Ngumpulin sholat tarawih. Saya kumpulkan kalian, sekarang sholatnya jadi satu jamaah. Mana Ubay bin Ka'ab? Mana Ubay bin Ka'ab? Saya, ya Amirul Mukminin. Sini Ubay bin Ka'ab. Saya disuruh apa? Imami kami semua. Sholatnya jadi satu. Kata Ubay bin Ka'ab, hadhihi bid'ah ya Amirul Mukminin, ma amarana biha Rasulullah SAW. Ini bid'ah wahai Amirul Mukminin. Rasulullah enggak memerintahkan kita begini. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatil bid'ah hadhih. Ini sebaik-baik bid'ah. Syiar kita di dalam bulan Ramadan. Ayo imami salat. Bid'ahnya Sayyidina Umar, bid'ah yang sunnah. Sahabat menyebutnya bid'ah, kita sebut juga bid'ah. Itu kan? Clear ya? 3, bid'ah yang mubah. Ada nggak bid'ah yang mubah? Ada contohnya. Bid'ahnya siapa? Bid'ahnya Sayyidina Utsman.
ketika beliau di Mina tidak mengqashar salat. Harusnya di Mina mengqashar salat. Rasulullah mengqashar, Abu Bakar mengqashar, Umar mengqashar. Sayyidina Utsman tidak mengqashar. Kaget para sahabat. Duh, kata Ibnu Mas'ud, saya ikut Rasulullah qashar. Saya ikut Abu Bakar qashar. Saya ikut Umar qashar. Musibah ini Utsman tidak qashar ini, musibah ini. Nah, kok tetap ikut jadi makmum? Ya wajib taat sama ulil amri. Abdurrahman bin Auf maju, tanya, Utsman, saya mau tanya, kok kamu tidak mengqashar, kenapa? Satu, kata Utsman, saya punya istri orang sini. Saya punya istri orang Makkah, maka saya tidak mengqashar. Perhatikan fikihnya Sayyidina Utsman, berarti pergi ke tempat mertua tidak qashar. Ini fikihnya Sayyidina Utsman. Gitu ya. Loh, kata Abdurrahman bin Auf, tapi status istrimu kamu bawa ke Madinah, mukimnya di Madinah, kamu di sini seharusnya tetap punya hujah untuk mengqashar. Kata Utsman, yang kedua, di sini saya punya kebun, mata pencaharian saya di sini. Jadi fikih kedua di sini Utsman, tempat pekerjaan tidak mengqashar. Misalnya antum ada yang kerjanya di Jakarta, berangkat flight pertama, pulang flight terakhir. Kantornya di Jakarta. Tidak qashar. Kalau ikut Sayyidina Utsman, kenapa? Tempat kerja tidak diqashar. Ya tapi kamu kan kesininya, kata Abdurrahman bin Auf, itu cuma kalau musim panen. Itu nggak bisa disebut kamu pekerjaannya di sini. Oke, kata Utsman, hujah saya yang ketiga, karena ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Iya kan? Ada orang-orang Yaman yang baru masuk Islam. Kalau mereka baru masuk Islam, kalau saya sholatnya cuma 2 rakaat, nanti jangan-jangan mereka pulang kiranya sholat itu cuma 2 rakaat. Saya bermaksud mengajari mereka, kata Abdurrahman bin Auf. Wah, kamu punya alasan terus. Kata Utsman, ini ijtihad saya. Kan begitu cuman. Indah ya. Contoh lain bid'ah iltizamiyah. Rasulullah itu berkhutbah dengan membaca hadis, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Itu setiap khutbah apa sesekali? Kalau menurut hadisnya setiap khutbah atau sesekali? Sesekali. Jadi kalau kita khutbah, ceramah, pengajian, taklim, tabligh akbar, kok selalu baca itu di awal, itu namanya bid'ah juga. Namanya bid'ah iltizamiyah.